crowd management, kebakaran dan gempa bumi, if there is a fire and in case of an earthquake, tetap tenang dan jangan panik. stay calm and don't panic. Jika mampu, padamkan api menggunakan apar. If able, put out the fire using fire extinguishers. Selalu berhati-hati saat melangkah tangga dan gunakan pegangan tangan. Always be careful on the steps and use handle hang. Hindari benda yang tergantung dan hindari kaca. Avoid hanging objects and avoid glass. Berjalan menuju pintu darurat dan ikuti arahan petugas keamanan. Walk to the emergency exit and follow the direction of the security guard. Are expected to always comply with security officers to care for the safety of yourself and others. Gunakan semua pintu yang terbuka. Terdapat 15 pintu darurat pada area gedung Istora Senayan GBK. Use all the doors that are open. There is 15 emergency exits in the Istora Senayan Gelora Bung Karno. Pintu darurat utara berada di depan panggung. The north emergency exit 9, 10, 11, 12 are in front of the stage. Pintu darurat barat berada di sebelah kiri panggung. The west emergency exit 4, 5, 6 are on the left of the stage. Pintu darurat timur berada di sebelah kanan panggung. Emergency exit is 1, 2, 3, 8, 16 are to the right of the stage. Pintu darurat selatan berada di belakang panggung. The south emergency exit 14, 15 and area backstage are in backstage. Perhatikan semua petunjuk yang ada dan berjalanlah menuju titik kumpul yang berada pada depan gedung Istora Senayan GBK. Pay attention to the existing direction and walk to the assembly point in front of the Istora Senayan GBK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin Bapak Ibu, selamat datang di Cerita Nusantara dari Indonesia untuk dunia. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk acara kita pada hari ini yang akan berlangsung sampai dengan hari Minggu esok. Sebelum kita memulai acara dan menginjak acara ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan. Selamat sore dan selamat datang Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Selamat sore Pak Teten. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM selaku juga Ketua Panitia Cerita Nusantara 2024 Ibu Siti Aziza yang bersama dengan timnya sudah bekerja keras untuk mewujudkan Cerita Nusantara 2024. Perwakilan kementerian dan lembaga, perwakilan negara sahabat dan juga lembaga internasional, kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada perwakilan Dekranas, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten, Kota, pimpinan perguruan tinggi, asosiasi dan komunitas, serta para tamu undangan, kolaborator, wirausahawan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, boleh kita beri aplaus yang meriah untuk Cerita Nusantara dari Indonesia untuk dunia. Sebuah kehormatan bagi saya Rory Asyari untuk memandu acara pada sore hari ini. Saya ingin cerita sedikit soal apa itu Cerita Nusantara. Acara ini Bapak Ibu membawa misi besar, yakni memperkenalkan produk kreatif Indonesia ke kancah global. Kita ingin memastikan bahwa produk-produk lokal kita tidak hanya dikenal, tapi juga digemari oleh dunia. Dengan terus meningkatkan kualitas, kemudian inovasi yang berkelanjutan dan ekosistem yang solid, kami yakin produk Indonesia akan menjadi bagian penting dari rantai pasok global. Nah, Cerita Nusantara adalah hasil perjalanan panjang yang dimulai dari cerita wastra di tahun 2021. Kemudian berkembang menjadi cerita kria di tahun 2022 dan hingga kini menjadi Cerita Nusantara. Ini adalah tahun kedua. Tahun lalu sudah ada Cerita Nusantara di JCC, kemudian sekarang ada di Istora Senayan Jakarta untuk Cerita Nusantara tahun kedua, yakni di tahun 2024. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, kolaborasi, dan strategi jangka panjang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Cerita Nusantara 2024 bukan sekedar pameran, tetapi ekosistem UMKM yang inklusif dan juga berkelanjutan. Di sini ada 200 tenan dari berbagai sektor, termasuk fashion, beauty and wellness, kria, wastra, kuliner, dan teknologi. Yang bersama dengan 17 kolaborator dapat saling belajar, berkolaborasi, dan berkembang bersama. Karena kita semua tahu bahwa untuk menciptakan kewirausahaan yang kuat kita perlu lebih dari sekedar motivasi, tapi kita juga butuh strategi dan kolaborasi. Selain itu, untuk Anda ketahui bahwa kegiatan Cerita Nusantara ini para pengunjung nantinya selama 3 hari akan dihibur dan juga bisa menikmati kekayaan Nusantara dan juga dihibur oleh musisi-musisi hebat seperti Chandra Darusman Band, Yofi and the Nuno, Moka, Lalahuta, Jazz, Bata Senja, Eklat, dan Diskoria. Jadi ajak orang-orang terkasih, keluarga, teman-teman Anda untuk berkunjung ke Cerita Nusantara yang akan digelar hari ini sampai dengan hari Minggu 29 September mulai dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, ketika saya bilang Cerita Nusantara dari Indonesia, saya ingin Anda menyampaikan untuk dunia. Siap Bapak Ibu? Cerita Nusantara dari Indonesia. Pak Teten ini nampaknya kopinya kurang banyak Pak Teten. Kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Cerita Nusantara dari Indonesia. Aplaus untuk Anda semua yang berpartisipasi sore hari ini di event kami ini. Bapak Ibu, untuk mempertebal rasa cinta dan juga kebanggaan kita akan Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Anda semua untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih, masih dalam posisi berdiri. Kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar acara hari ini dan juga seluruh rangkaian acara Cerita Nusantara bisa berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi UMKM Indonesia dan juga memberikan output sesuai dengan harapan kita semua. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini adalah pertama kali Anda untuk mengenal Cerita Nusantara. Bagi Anda yang mungkin tahun lalu sudah sempat berkunjung ke Cerita Nusantara, sudah tidak asing lagi dengan Cerita Nusantara. Tapi bagi Anda yang ini merupakan kali pertama untuk mengunjungi dan juga menikmati Cerita Nusantara, tentu ingin mengetahui lebih detail apa sebenarnya Cerita Nusantara. Melalui video ini, mari sama-sama kita melihat apa sebenarnya cerita Nusantara dari Indonesia untuk dunia. Sebagai bangsa dengan kekayaan alam, budaya, dan seni, dari generasi ke generasi tercipta sebuah karya kreatif. Perjalanan dimulai dari cerita Wastra pada 2021, cerita Kria di 2022, hingga kini cerita Nusantara 2024. Ini adalah bentuk kekuatan atas lahirnya berbagai ide brilian yang merepresentasikan inklusivitas dan keberagaman, serta memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Momentum ini juga menjadi ajang apresiasi atas peran besar ekosistem lokal yang telah berjejaring, baik ekosistem fashion, kria, wastra, kuliner, hingga beauty and wellness yang telah menempuh perjalanan panjang dari Nusantara hingga dunia. Lebih dari 10.000 perajin di seluruh Indonesia telah terlibat menciptakan karya yang mengangkat kearifan lokal dan membawa cerita tentang bangsa ini. Beradaptasi menjadi kunci agar dalam perkembangan zaman yang memainkan serba-serbi teknologi seperti sekarang, karya yang agung dapat diteruskan oleh muda-mudi masa kini, dipadu-padankan dengan nilai kemandirian ekonomi dan modernisasi. Cerita Nusantara terwujud bersama kolaborator di antaranya. Karena sejatinya, sebuah bangsa tidak akan pernah kehilangan jati dirinya yang terpatri dalam nilai budaya. Dirajut dalam ekosistem terbaik Indonesia dalam satu panggung, Cerita Nusantara 2024. Dari Indonesia untuk dunia. Boleh dong aplaus sekali lagi untuk Cerita Nusantara dari Indonesia untuk dunia. Dan untuk mengetahui cerita di balik Cerita Nusantara, kami ingin mengundang Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sekaligus Ketua Panitia Cerita Nusantara 2024, Ibu Siti Aziza, untuk menyampaikan laporan kegiatan Cerita Nusantara. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Siti Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, The Honorable Ambassador of Georgia to Indonesia, Trade Commissioner of the Italian Trade Agency, Dr. Paolo Pinto, Representative of US Asian Business Council, British Chamber of Commerce, MCham Indonesia, and Eurochem Indonesia. Yang saya hormati pengurus Dewan Kerajinan Nasional, yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, Kementerian Lembaga, dan Bapak Ibu pimpinan Lembaga Perbankan, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, asosiasi, dan komunitas, Bapak Ibu pemilik dari para kolaborator, tenant, dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti pembukaan agenda besar Cerita Nusantara 2024 yang tahun ini mengangkat tema dari Indonesia untuk dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Cerita Nusantara ini akan berlangsung selama 3 hari sampai dengan 29 September 2024. Dan Bapak Menteri perlu juga saya laporkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Cerita Nusantara ini berkolaborasi dengan 17 kolaborator, yaitu Dekranas, Inakraf, Jakarta Fashion Week, PT Out of Asia, IVINA, Karya Kreatif Indonesia, KKI dan Bank Indonesia, PT Sarinah, Alun-Alun Indonesia, Muslim Fashion Festival, Piazza Firenze atau Indonesia Fashion Week, Karya Tanpa Batas, Jakarta Clothing atau Jacklot, Duanyam, Kreologi, Gerakan Revolusi Nasional Lokal, Rumah Tenun Magelang, LPDB KUMKM dan LLP KUKM. Dari sektor perbankan, kami juga didukung oleh 5 bank besar, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan BJB. Dan tentunya acara hari ini atau acara Cerita Nusantara ini diikuti oleh 211 tenan yang sudah dikurasi, yang mengisi booth dan showcasing dari fashion, kriya, wastra, beauty and wellness termasuk kuliner. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, semoga dengan dukungan para kolaborator, dunia perbankan dan semua yang hadir dapat menjadikan kegiatan Cerita Nusantara sebagai ajang bagi para buyer lokal dan buyer dunia untuk melihat produk-produk UMKM Indonesia. Kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga. Dimulai pada tahun 2021 dengan tema Cerita Wastra, berlanjut ke Cerita Kriya pada tahun 2022, pada tahun 2023 dengan Cerita Nusantara pertama, dan pada tahun ini dengan Cerita Nusantara yang kedua. Selama 3 tahun perjalanan kami telah membantu lebih dari 10.000 UMKM dan wirausaha seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung terselenggaranya Cerita Nusantara 2024. Kami berharap dengan kegiatan ini akan mendorong pertumbuhan UMKM dan wirausaha di Indonesia. Kami optimis produk-produk unggulan yang ditampilkan pada acara ini akan mampu menembus pasar ekspor dan juga masuk ke pasar dunia, tentunya rantai pasok global sejalan dengan tema kita dari Indonesia untuk dunia. Akhir kata, dengan segala hormat kami memohon kepada Bapak Menteri untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Cerita Nusantara 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Azizah. Terima kasih atas sambutan Anda. Sekarang tibalah saatnya hadirin yang berbahagia untuk menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi acara Cerita Nusantara pada hari ini. Dengan hormat kami undang Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional, perwakilan kementerian dan lembaga negara, perwakilan Dekranas, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pimpinan perguruan tinggi, asosiasi dan komunitas, dan para tamu undangan, kolaborator, wirausahawan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama
saya ingin menyampaikan terima kasih banyak terhadap semua pihak yang telah membantu dan berkolaborasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kita tahu Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dan terbesar di dunia dengan sosiokultural dan geografis yang sangat beragam. Wastra, kriya, hingga kuliner, kita bukan sekedar produk, tapi merupakan cerminan identitas bangsa. Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya terekspos secara global. Oleh karena itu, Cerita Nusantara 2024 hadir untuk menjembatani kekayaan lokal ini dengan pasar dunia. Acara ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkenalkan produk lokal kita sebagai bagian dari rantai pasok global. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Cerita Nusantara bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Azizah. Nah, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, pada tahun 2045 kita memiliki target rasio kewirausahaan sebesar 8% yang harus kita capai. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi kami yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat kita dapat mencapainya. Kewirausahaan yang kita dorong bukanlah kewirausahaan yang lahir secara kebetulan atau by accident, namun kewirausahaan yang dirancang dengan strategi yang jelas atau by design, didukung oleh ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Kita ingin melahirkan wirausahawan yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing. Nah, dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendukung para pelaku usaha, mulai dari pengrajin lokal, desainer, dan wirausaha lainnya dengan menyediakan akses ke pasar, teknologi, dan sumber daya yang mereka butuhkan. Kami meyakini intervensi teknologi produksi yang modern dan digitalisasi ini akan menaikkan kualitas produk kita berskala dunia. Digitalisasi bukan sekedar mengakses pasar digital, tapi penggunaan teknologi smart factory, teknologi IoT di dalam produksi. Nah, Cerita Nusantara membawa misi besar untuk memperkuat posisi produk UMKM Indonesia di pasar global. Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda internasional yang berkelanjutan. Ini masih tahapan-tahapan yang kita harus lewati dulu sebagai ajang bagi para buyer lokal dan dunia untuk bisa melihat produk-produk UMKM Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa produk-produk lokal kita tidak hanya dikenal, tetapi juga diminati oleh dunia dengan kualitas yang terus ditingkatkan, inovasi yang berkelanjutan, serta ekosistem yang mendukung. Kami optimis bahwa produk Indonesia dapat menjadi bagian penting dari rantai pasok global. Akhir kata, mari kita manfaatkan Cerita Nusantara 2024 ini sebagai platform untuk membuktikan kepada dunia bahwa produk-produk inovatif Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Bersama-sama kita akan membawa Cerita Nusantara 2024 menuju kesuksesan yang lebih gemilang dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan partisipasi semua pihak dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teten, saya ajak sekarang Pak untuk bersama-sama kita menuju ke Cube yang ada di depan panggung. Kita akan melakukan prosesi
Prosesi peresmian dan dibukanya secara resmi Cerita Nusantara ini adalah dengan meletakkan tangan Anda ke cube ini. Dan kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan hitung mundur bersama. Mohon bantuannya, siap-siap ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita hitung bersama. Mohon letakkan tangan di cube. 3, 2, 1. Aplaus yang meriah untuk dibukanya secara resmi Cerita Nusantara 2024. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Cerita Nusantara 2024. Semoga benar-benar menjadi medium bagi produk-produk Indonesia untuk go global, dari Indonesia untuk dunia. Boleh kita beri aplaus yang meriah sekali lagi dengan dibukanya secara resmi Cerita Nusantara akan berlangsung sampai dengan hari Minggu 29 September 2024. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi akan ada juga persembahan fashion show yang sangat menarik, dan ini merupakan persembahan dari Piazza Firenze yang bekerja sama dengan Indonesia Fashion Week. Mungkin kita boleh turunkan dulu musiknya ya teman-teman ya. Oke, kita turunkan dulu musiknya. Jadi persembahan fashion show ini adalah kolaborasi apik antara Piazza Firenze dengan Indonesia Fashion Week yang dikoordinasi oleh the one and only Ibu Poppy Darsono. Nah, di sequence kedua nanti Bapak Ibu, fashion show akan diiringi secara langsung atau secara live oleh penampilan dari Chandra Darusman Band. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan dan kita sambut bersama Piazza Firenze and Indonesia Fashion Week 4 Cerita Nusantara. Selamat menyaksikan. House of Radinindra.
Hari Hasibuan. Malik Mustaram. Ayudhya Andari. Susan Zhuang.
Adin. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk ke-6 desainer di sequence yang pertama. Persembahan dari Piazza Firenze dan Indonesia Fashion Week. Setelah ini akan ada persembahan 3 desainer yang sangat spesial juga tidak kalah menarik dalam sequence kedua. Namun saya ingin menceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya Piazza Firenze Bapak Ibu. Ini adalah Piazza Firenze Garut, etalase produk fashion kulit premium yang didirikan sebagai upaya untuk membangkitkan kejayaan Garut di dunia fashion kulit. Garut dengan usia perkembangan kerajinan kulitnya yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai Florence-nya Indonesia. Nah, Piazza Firenze Garut berlokasi di kawasan perdagangan kulit Sukaregang untuk menggairahkan para artisan fashion kulit Garut untuk menghasilkan produk-produk fashion kulit berkualitas internasional. Nah, kebangkitan fashion kulit Garut diinisiasi oleh mitra developer Spinindo Group, Yayasan Poppy Darsono, Korem 062 Tarumanagara dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Garut dan Koperasi Artisan Kulit Indonesia serta mitra-mitra lainnya baik dalam maupun luar negeri. Nah, Piazza Firenze Garut diproyeksikan menjadi epicentrum kejayaan produk fashion kulit Garut, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memaparkan produk-produk berkualitas, memasarkan produk-produk berkualitasnya ke pasar global. Sementara untuk Anda, masyarakat Indonesia tentunya sudah sangat familiar dengan Indonesia Fashion Week. Tapi untuk mengingatkan Anda kembali apa sebenarnya Indonesia Fashion Week. Ini merupakan gelaran spesial yang
prestisius yang diinisiasi oleh Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia. IFW menampilkan kekayaan dan keberagaman budaya fashion tanah air. Nah, setiap tahun peragaan busana ini mengundang desainer-desainer berbakat untuk memamerkan koleksi terbaru mereka yang terinspirasi oleh kain tradisional, motif lokal, dan inovasi modern. Nah, acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi para kreator, tapi juga berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan industri fashion Indonesia ke kancah internasional. Dikarenakan sequence kedua ini sangat spesial yang akan dipandu secara live oleh Chandra Darusman Band. Saya ingin mengetes lebih dahulu, sudah siap teman-teman? Aman ya semuanya ya? Oke. Hadirin sekalian, tanpa berlama-lama, dihadirkan khusus untuk Cerita Nusantara 2024, koleksi dari 3 perancang busana senior dari Asosiasi Perancang Mode Indonesia dan juga Indonesia Fashion Week. Misan Kopaka, Devriko Audi, dan Poppy Darsono, ex-artisan kulit Indonesia, yang akan diiringi oleh penampilan dari Chandra Darusman Band. Kita sambut sekali lagi untuk sequence kedua, Piazza Firenze dan Indonesia Fashion Week untuk Cerita Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesalahan bukan di kuping Anda. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, senang sekali menjadi bagian dari acara Cerita Nusantara. Saya Chandra Darusman dengan Edwin Saladin Band. Semoga terhibur. Hasratku menggapai harapan bersama. Penyesalan ini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan insan yang ada telah lama bersama. Tetapkan impianku sama kasihku, tertuju bersatu. Derap langkah bersama, aku dan irama setia sekata. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona? Kala diri ini tak terpadu janji, mungkinkah ku ingkari apa rayaku? Ku harus menghadapi. Derap langkah bersama, alunan irama seia sekata. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona? Kala diri ini tak terpadu janji, tak mungkinkah ku ingkari apa rayaku?
Terima kasih. Kita lanjut. Dengarkanlah kawan, keluhanku akan dunia berada dalam kemelut yang tiada tara. Apa dayaku merubah sesuatu yang terjadi dengan sendiri, tak kuasa lagu ini. Bersatulah kita dalam mencoba merubah dunia yang ada di sekitar dirimu. Apa yang membuat hatimu nan kuat? Ku kagumi, ku resapi semangatmu yang berkobar. Kelangsungan hidup menjadi alasan untuk mengojekmu kawan, marilah kita ke depan. Bersatulah kita dalam mencoba merubah dunia yang ada di sekitar dirimu. Terima kasih. Tadi dua buah lagu sebagai pembukaan. Yang pertama berjudul Kau dan yang kedua berjudul Dunia di Batu Senja. Walaupun mungkin syairnya agak pesimis, tapi kita selalu harus optimis dengan kemajuan dan masa depan Indonesia. Tapi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Teten Mas Yuki. Selamat sore Pak. Luar biasa. Kalau kita melihat karya-karya bangsa sendiri yang di sini maupun di luar, rasanya percaya diri sebagai insan Indonesia meningkat luar biasa. Dan saya rasa itulah modal kita, ya, kepercayaan diri untuk menjadi bangsa yang besar. Baik, kita akan lanjutkan dengan sebuah lagu yang agak kita turunkan tone-nya. Kadang-kadang sepi itu indah, Bapak Ibu ya. Sebuah lagu indah yang sepi.
mentari tinggi, sendiri ini terjadi seperti biasa. Seni ini lalu kala perdana, sendiri aku melangkah di antara rayu berpadu, rupa wajah sayu, rasa biarlah terjadi kini. Terus sendiri, walau berat yang terasa, ku tetap mandiri. Oh, salingku indahnya sepi, bilakah tiba masanya, diri ini pasti tak peduli. Rupa wajah sayu, rasa biarlah terjadi kini. Terima kasih. Lagu berikutnya saya ingin berduet dengan Ira di sini. Tadi saya berduet dengan Ronald, sekarang dengan Ira. Siap Ira? Siap. Oke. Ketika berada sampingmu, terasa gejolak hatiku. Kau mempesona, ku terpesona, menembus dan jauh di kalbu. Betapa tiada nestapa, bagaikan indahnya semesta. Tersenyum tersipu kulihat dirimu, Tertegun termenung ku rasa diriku. kala perjumpaan kita. Terdekat tersentuh hatiku dirimu, Tercoba terjaga hatiku dirimu, dikala perjumpaan kita.
dirimu, tergoda terjaga hatimu diriku. di kala perjumpaan kita. Terasa gejolak hatiku, kau mempesona, Ku terpesona menembus dan jauh di kabut. betapa tiada nestapa, bagaikan indahnya semesta. Tersenyum tersibuk, Kulihat dirimu, tertegun termenung, ku rasa diriku di kala perjumpaan kita. terpikat tersentuh, Hatiku dirimu, tergoda terjaga hatimu diriku. di kala perjumpaan kita. Engkau ragu suatu waktu kan menyatu. Tersenyum, kulihat Dirimu, tertegun, ku rasa diriku di kala perjumpaan kita. Terpikat tersentuh hatiku dirimu, tergoda terjaga dirimu. di kala perjumpaan kita. Tersenyum tersipu kulihat dirimu, tertegun termenung ku rasa diriku di kala perjumpaan kita. Terpikat Tersentuh hatimu, dirimu, tergoda terjaga hatiku diriku di kala perjumpaan kita. Ira. Terima kasih, tadi dua buah lagu, Indah yang Sepi dan Perjumpaan Kita. Berikut ini sebuah lagu yang cukup lama sudah saya ciptakan dan sekitar tahun 78. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa saya kumandangkan, Alhamdulillah. Dan terutama lagu ini selalu mengingatkan kita pada pemuda, di mana kita harus selalu memberikan semangat kepada pemuda agar bersatu dan memikirkan masa depan Indonesia. Apalagi sekarang zamannya bonus demografi, kita yang kakak-kakak selalu harus bisa mendorong para pemuda dan pemudi Indonesia untuk meneruskan pembangunan di Republik Indonesia yang tercinta. Kalau masih ada yang ingat lagunya, mari kita nyanyi bersama-sama. Kemana
Tujuan sejati menunggu sudah betapa pada pendidik sekolah. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Yo. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kebukaan keinginan luhur dan terjangkau semua. Kemudian kemana langkahmu menuju apa yang pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Cerminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu mengenali dirimu pemuda. Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kebukaan keinginan luhur dan terjangkau bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kebukaan keinginan luhur dan terjangkau semua. La 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 la. Keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, 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 pemuda. Terima kasih. Yang ku nanti sejak lama ku melawani di hati. Barulah kini ku mengerti hanya kaulah satu-satunya di hati. Meskipun tabir terlambat hadir, namun engkau mengisi lembaran kehidupan ini.
Hadirin sekalian, berikan aplaus yang meriah untuk perancang mode Indonesia persembahan Piazza Firenze dan Indonesia Fashion Week untuk cerita Nusantara. House of Radinindra, Hari Hasibuan, Malik Mustara, Ayudhya Andari, Susan Juang, Adit, Misan Kopaga, Devrego Audi, dan Poppy Darsono. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk para desainer yang berpartisipasi pada fashion show kali ini di Cerita Nusantara 2024 persembahan Piazza Firenze dan Indonesia Fashion Week. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk para designers. Para designers mohon tetap berada di atas panggung catwalk. Kami mengundang Bapak Teten beserta Ibu Siti dan juga Bapak Ibu VIP untuk berfoto bersama dengan para model dan perancang busana. Masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Kita foto bersama 3, 2, 1. Aplaus dong yang meriah untuk Cerita Nusantara. Terima kasih Pak Teten dan Bu Siti. Sekali lagi 3, 2, 1. Aplaus yang meriah sekali lagi Pak Teten, Bu Siti. Kami persilakan untuk membelakangi hadirin agar kita bisa berfoto bersama dengan para pengunjung. Oke, terima kasih Pak Teten, Bu Siti, dan juga para designers. Kami persilakan untuk membelakangi pengunjung agar bisa berfoto bersama. Teman-teman wartawan kami undang ke depan panggung agar kita semua bisa menyaksikan Cerita Nusantara bersama-sama. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Cerita Nusantara 2024. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan dan diresmikannya Cerita Nusantara 2024. Saya Rory Asyari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi setiap hari, jangan lupa sampai dengan tanggal 29 September 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di event yang spektakuler ini. Sekali lagi, Cerita Nusantara dari Indonesia untuk dunia. Selamat sore, wassalamualaikum, sampai jumpa.